Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini kami akan membawakan materi tentang iklan generik dan non-generik. Perkenalkan, nama saya Ladia Saya Amanda Yang. Nama saya Patricia. yang akan membawakan materi pada hari ini. Oke, produk yang kami pakai dari kategori shampoo anti ketombe adalah Head and Shoulders, Lifebuoy Shampoo, dan Shampoo Clear. Dari ketiga brand ini, kita akan menjelaskan mengapa iklan dalam kategori shampoo anti ketombe ini sering terjebak menjadi iklan generik, melihat dari aset kategori dan aset mereknya. Yang pertama, materi yang diangkat itu sama, memfokuskan ke anti ketombe, dan penggunaan alur cerita yang sama, di mana awalnya si model ini mengalami masalah ketombe, lalu mendapat solusinya. Yang kedua, penggunaan ilustrasi yang hampir mirip seperti kelibat cahaya, di mana hampir semua iklan shampoo pasti menggunakan ilustrasi seperti ini. Yang ketiga, model yang digunakan mayoritas perempuan, biasanya berambut panjang atau lurus, dan fokus ke rambut si perempuan. Yang keempat, shoot di akhir selalu menampilkan rambut yang sudah sehat, di mana iklan-iklan shampoo biasanya menampilkan shoot seperti ini sebelum closing iklan mereka. Yang kelima, sama-sama menggunakan banyak super tambahan, di mana super ini muncul saat adegan visualisasi kulit kepala tilt up. Kalau dari aset brandnya, banyak shampoo yang menggunakan varian yang sama, yakni Lemon Cool dan Cool Mint atau Menthol, yang membuat brand-brand ini mempunyai kemiripan varian dan desain. Masing-masing brand juga menonjolkan warna brand mereka di iklannya, seperti adegan Head and Shoulders, di mana para penari memakai pakaian mayoritas biru. Biru itu warna brandnya Head and Shoulders. Untuk perbedaannya di aset kategori adalah di bagaimana masing-masing brand ini menonjolkan keunggulan atau varian shampoo mereka. Seperti untuk Lifebuoy, karena varian yang ditonjolkan itu adalah susu dan zinc, maka diberi ilustrasi seperti cairan susu dan ada butiran zinc. Mulai dari aset brandnya pasti mudah dibedakan karena dari logo masing-masing saja sudah berbeda, packaging produknya udah beda, dan masing-masing punya ciri khasnya. Untuk caption tambahannya juga berbeda font sesuai dengan karakter brand mereka. Penggunaan warna juga disesuaikan dengan karakter brand masing-masing. Kesimpulan iklan generik ini sendiri, mereka memiliki komposisi yang hampir sama secara keseluruhan. Tetapi sama di sini bukan berarti mereka mengiklankan suatu produk dengan cara yang sama, tetapi lebih ke komposisi dan poinnya. Seperti contoh iklan shampoo anti ketombe yang tadi sudah dibahas oleh Iola, kebanyakan dari mereka menggunakan poin-poin yang sama, seperti adanya perempuan yang mengeluh tentang rambutnya, lalu tersenyum kembali setelah menggunakan produk karena rambut mereka sudah sehat. Kita bisa melihat bahwa ada kemiripan di situ walaupun eksekusinya berbeda. Mereka mungkin menggunakan angle dan cara penyampaian yang berbeda, tetapi dapat kita lihat di sini bahwa mereka menggunakan poin-poin yang tetap sama. Untuk keuntungan dan ancaman iklan generik sendiri, untuk keuntungannya, itu kita nggak perlu takut nih untuk memakai ide yang sama dengan eksekusi yang berbeda seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dan poin-poin iklan juga mudah untuk ditentukan karena sudah banyak contoh-contoh iklan yang lain, jadi kita sudah kayak gampang nih nyarinya. Tetapi untuk ancamannya sendiri, kita sulit untuk mencari ciri khas dari iklan tersebut. Kayak kita harus mencari suatu pembeda agar iklan kita dapat dibedakan oleh masyarakat, tetapi karena kita generik jadi agak sulit. Dan karena kebanyakan kesamaan, nah masyarakat ini juga bingung nih sebenarnya produk ini tuh berasal dari brand apa karena iklannya juga memiliki banyak persamaan sendiri. Kami mengambil contoh yaitu iklan L'Oreal L5 Phyto Clear. Nah, untuk aset mereknya tersendiri itu kita terdapat logo L'Oreal pada kemasan shampoo dan kemasan pre-shampoo juga pada background yang menekankan bahwa iklan tersebut merupakan iklan dari L'Oreal. Kemudian menampilkan dua kemasan produk L'Oreal dengan fungsi yang berbeda namun bervarian sama, yaitu L5 Phyto Clear. Dua produk tersebut antara lain yaitu shampoo dan pre-shampoo. Terdapat tulisan New L5 Phyto Clear yang menjelaskan varian terbaru yang diiklankan oleh L'Oreal. Untuk aset kategorinya sendiri yang telah kami ambil dari iklan L'Oreal ini adalah model menggunakan jas lab, kemudian model menggunakan kacamata yang kotak, backgroundnya cerah, polos abu-abu, background irama piano santai, jingle suara mesin komputer atau teknologi, dan kemudian cerita tentang mikroorganisme. Kami mendapatkan sebuah kesimpulan yang menjadi alasan mengapa iklan L'Oreal merupakan iklan yang tidak generik, sementara ketiga iklan lainnya seperti Head and Shoulders, Lifebuoy, dan Clear adalah iklan yang generik. Ketiga brand dengan iklan yang generik tersebut, masing-masing asetnya saling berkesinambungan atau alur iklan yang memiliki kemiripan. Kebanyakan varian dari ketiga brand tersebut menggunakan metode varian. Tiga brand ini juga menggunakan alur cerita iklan atau ilustrasi yang kurang lebih mirip. Yang membuat iklan L'Oreal menjadi iklan tidak generik adalah karena aset yang digunakan berbeda dengan iklan sampo pada umumnya. Juga alur iklan yang tidak sama dengan ketiga brand sebelumnya. Model menggunakan pakaian lab yang menjelaskan bahan yang digunakan pada sampo ini juga berbeda, namun menggunakan L5 Phyto Clear yang lebih berbahan dasar kimia. Alur cerita iklan ini juga tidak generik. Untuk saran dan pesan untuk ibu dosen selama satu semester ini, kami telah mendapatkan banyak banget nih pengetahuan yang sangat menarik dan bermanfaat walaupun nggak sepenuhnya face to face karena pandemi tentu saja, tetapi ilmu yang disampaikan untuk
kami dapat tersalurkan dengan cukup baik. Untuk kedepannya, kami sangat tertarik untuk lebih mendalami materi Western Art, Avant-Garde, dan asal mula modernisme 1914 sampai 1940 dan lebih ke sejarah-sejarah desain grafis, karena menurut kami mempelajari sejarahnya menjadi salah satu dasar dalam memahami desain komunikasi visual itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.